Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina asma'in. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa adallahu asrar wa karamati laina wa zadana Allahu biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Alhamdulillah, setelah diterangkan masalah batal-batalnya sholat, semoga kita bisa menambah kekhusyuan kita di dalam sholat, memperbaiki dalam sholat kita. Selanjutnya dari hikayah, cerita masalah sholat, an Syekh Mu'inuddin Anaukol karena Syekh Ahmad Al-Ghazali. Dari Syekh Mu'inuddin pernah bercerita bahwa Syekh Ahmad Al-Ghaznawi, ini sebuah cerita, sakinan figorin koribin, beliau Syekh Ahmad Al-Ghaznawi bertempat di salah satu gua Syam. Di dalam gua, rumahnya di dalam gua dekat negara Syam. Fazurtuhu, kemudian Syekh Mu'inuddin itu sowan kepada Syekh Ahmad Ghaznawi. Fazurtuhu fa'idha ma'alaihi ilal jilda wal azma. Lalu Syekh Mu'inuddin itu ngendika ngeten, aku berkunjung kepadanya, ternyata aku melihat keadaannya amat memedihkan hati. Hidup di dalam gua menyedihkan, tubuhnya tiada lagi kecuali tulang dan daging, kurus kering kerontang. Masya Allah, Syekh, kamu hidup di dalam gua dengan penuh memperhatikan tubuhnya hanya kulit dan tulang. Syekh wa wajalisun ala sajadatin wa banayadai asadani. Beliau itu duduk di sajadahnya, tempat sholatnya, tempat sujudnya. Di atas sajadah, di situ ditemani 2 ekor harimau. Wah, ini Syekh ini hebat. Orangnya kering kerontang, kurus hanya kulit dan tulang, tapi pasukannya 2 macan. Macan itu orang kok manis cantik, itu bukan. Macan itu harimau. Di sampingnya tempat sajadahnya. Faqala li min aina tusolli. Kemudian saya datang, dia menyambutnya berkata begini, kamu dari mana? Selamat datang, kamu dari mana? Saya dari Baghdad. Ini min Baghdad. Fakultu min Baghdad. Qala marhaban wa akthir khidmatal fuqara'i. Khidmatal fuqara'i kata ya'dima amruka.
Kamu itu dari mana? Kulo saya dari Baghdad. Kemudian beliau berkata, Syekh Muinuddin yang kering itu berkata begini, perbanyaklah melayani orang-orang fakir, maka kamu akan menjadi orang besar dan namamu akan dikenal orang. Ketika aku sowan, beliau itu malah memberikan mauidhah. Saya ya agak takut, gimana wong ada 2 harimau di sampingnya. Beliau berkata begini, kamu itu khidmahlah kepada orang fakir miskin, baikilah orang-orang fakir, tolonglah orang fakir-fakir, karena ketika kamu melayani orang-orang fakir, maka kamu akan menjadi orang besar dan namamu akan dikenal orang. Ini adalah sebuah mauidhah hasanah. Walaupun dia itu al-alim al-alamah, kalau dia itu merupakan seseorang yang bakhil, tidak pernah bersedekah, tidak mau kepada fakir miskin, fil khidmah, itu tidak akan terkenal, tidak akan dikenal orang. Dia tidak akan menjadi besar. Orang bakhil itu tidak akan besar, tidak akan teman, tidak ada saudara. Tetapi ketika orang-orang yang dermawan, ilmunya tidak seberapa tapi dermawan, selalu melayani fakir miskin, melayani orang-orang dhaif, orang-orang du'afa, orang-orang yang tidak mampu, itu akan diangkat, akan menjadi orang besar, akan dikenal orang, terkenal. Allahumma amin. Ini adalah resep. Ini adalah mauidhah hasanah seseorang yang hidupnya di dalam goa kering kerontang, kurus kering, masya Allah. Ning jero goa ana wong dolan tak urung apa-apa kok wis dikei mauidhah seperti itu. Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Wa ini sakantu fi adal ghar mundu arba'ina sanatan. Saya di dalam gua ini sudah 40 tahun. 40 tahun. Fatazaltu al-khalqa walakin ma istarohtu minal bukai. Jadi saya itu sudah 40 tahun bertempat tinggal di gua ini. Aku sengaja menghindari kehidupan bersama orang-orang banyak. Tapi aku tidak pernah merasa terhindar dari cucuran air mata. Selama 40 tahun mas tarohtu ora tahu leren sapa ingsun buka saking nangis. Tetapi saya itu tidak pernah berhenti menangis selama mundu salasina sanatan. 40 tahun saya di sini. Tahun ke belakang, dari sekarang sampai 30 tahunnya. 10 tahunnya aku belum begitu banyak menangis. Tapi 30 tahun ini li ajli khauf min syai'in, karena saya ketakutan, karena arai wedi sama sesuatu, karena saya takut sesuatu. Kok sampai menangis 30 tahun itu apa? Ma huwa qala as-shalah. Karena takut sesuatu. Lah kula tangklet, lah sesuatu niku nopo? Ma huwa qala as-shalatu idza sholaitu, yaitu sholatku idza sholaitu, sholat. Saya itu menangisi sholat. Ketika sholat itu nadhartu fi, aku itu menangis karena sholat. Ketika aku sholat melihat diriku, pasti aku akan menangis. Masya Allah.
Wa bakaitu wa qultu lau ikhtalat durratun minas suruti. Apabila ada satu syarat yang tidak kupenuhi, aku menangis di dalam hatiku itu berbisik, aku ndelok awakku ki nangis, ya Allah, jikalau seandainya ada satu syarat yang tidak kupenuhi, maka segala amal perbuatanku akan tersia-sia. Sholat adalah kunci segala amal. Tetapi ketika sholat saya tertinggal satu saja syarat yang tidak saya lakukan, berarti sholat saya tidak sah, berarti semua amal saya sia-sia. Ini yang aku menjadi tidak pernah ketawa nangis gering ndak doyan mangan, aku sampai seperti ini, kurus kering kerontang, hanya kulit dan tulang, ndak enak makan karena sesuatu yang kutakuti, yaitu sholatku. Wa bakaitu wa qultu law ikhtalat durratun minas suruti du'at jami'u amali. Berarti amal saya semuanya itu tidak ada guna ketika satu di antara syarat sholat itu rusak, cacat. Waduriba lanten pukul laki opo bitoati kelawan taat ingsun ala wajhi ngatasé bitoati ing ngatasé wajah ingsun. Jadi apabila ada satu syarat yang tidak kupenuhi, maka segala amal perbuatan akan sia-sia dan akan dikembalikan kepadaku dengan ditamparkannya ke mukaku. Sholat itu gambare kaya apa? Ini adalah password sing jenenge kartu etol, kartu ATM itu kudu kuat wapi gak iso dilebokake. Lah nek letoy lemes nyo kartumu nyo diantemake ning raiku. Karena sholatnya ada satu laminati ngendledek. Satu syaratnya kartu itu kan dilaminating, kudu bahane apik, terus ning kono ya ono semuanya password yang ada di situ, ada tulisannya itu. Ndak kelihatan sampean ora mung sembarangan terus gawe kartu sembarangan nggo ember ceklek kotak padha ukurane mbok lebokke ning ngene telu ya ora iso. Wong kuwi ana kode-kode semuanya. Dari kode-kode rukun syarat-syaratnya ini sehingga kowe arep ning lebokke ning nggone ATM kemana saja, arep ning nggone Alfamart, Indomaret, ning nggone opo Sejazen kemana saja itu bisa untuk belanja itu ada barcode-nya itu. Syarat-syaratnya itu harus ada. Lah kalau sholat itu sama seperti itu, passwordnya kok nggak ada, mau dimasukkan kemana? Amal zakat nggak masuk, mungkin gue Arab jaluk itu raiso, ATM itu raiso kabeh. Apa rasa sedih? Saiki mengko besok ning kuburan, aku ketoke jengklat-jengklit. Lah kok ATM saya letoy malah diantem kene raiku. Apa kuwi? Kartu apa kuwi? Ngejal. Iki kartu ATM apa? Ora ono cape ngono kok. Ora tanda-tandange iki. Ora sah kuwi, lanjutke jajal. Ini cerita dari Syekh Muinuddin disowani oleh Syekh Ghaznawi. Syekh Muinuddin hidup di dalam goa yang 40 tahun dengan hanya duduk di sajadah. 30 tahun menangis, kering kuntang kelis kuru memberikan mauidhah. Ayo layani orang fakir, layani orang-orang duafa. Kamu akan diangkat jadi orang besar, terkenal orang karena kamu menghormati duafa, orang miskin fakir. Saya itu hanya menangis 30 tahun karena sesuatu. Karena apa? Sholatku. Ketika sholatku salah satu di antara syarat tidak saya lakukan, sholat saya sia-sia. Kalau sholat saya sia-sia, berarti amal saya tidak ada guna. Itu sholat akan ngelempur bagaikan kain kotor yang akan dianjutkan ke muka saya. Anjutkan itu apa bahasa Indonesianya? Wis genjot akin dasmu ngono iki aja. Apa ora miris?
Masya Allah. Ini saudara-saudara akan dianjut itu ya digecek ini mau lah padha wae. Masya Allah. Doa jami'u a'mali tidak ada guna. Ala wajhi fa in kunta ya fakir takdiru an takhruja min ahdati sholati fa in kunta mulam sholati ya fakir takdiru kuwasa sira. Takdiru an takhruja min adati sholati, sehingga hei kamu semua orang-orang dengan melayani orang fakir, kalau seandainya itu menjadi amalan sampean, itu bisa membantu di dalam masa sholat kamu yang begitu buruk, itu dibantu oleh amalan-amalan ya fakir takdiru an takhruja. Orang-orang fakir yang kau layani, santuni, itu bisa menolong. Karena orang-orang fakir hidup di dunia dalam kefakiran, itu adalah jaminan surga bagi dia. Orang fakir di dunia itu amal ibadahnya semuanya dicelengi, di semuanya untuk surga. Jadi orang fakir itu besok masuk surganya lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Allahumma wis kere wae santai. Jadi orang fakir itu karena pahala-pahala ibadahnya tidak diberikan di dunia sama sekali, diberikan semuanya untuk surga, maka dia orang fakir lebih dulu masuk surga. Malahan orang fakir akan bisa menyafaati kepada teman saudara-saudaranya. Maaf Pak, kalau tak dhisik nggih ning swarga dhisik. Nggih. Nderek napa mboten? Melu lah kowe biyen sedekah karo ora? Mboten ya ora iso. Akhirnya goleki wong-wong sing ahli sedekah, ya kowe melu. Nah, biyen kowe tau bonceng aku to. Kowe tau nyeleh motorku. Nah iki wong fakir iso nyafaati. Iso nulungi. Ini orang-orang fakir. Lah orang kaya raya yang tidak pernah sholat taat kepada Allah itu bukan sebuah pahala. Itu adalah istidraj, itu melulu ya Pak. Itu memang sengaja untuk kehidupan kamu dunia ini untuk kamu. Silahkan. Ad-dunya dalu kafir, dunia ini, kehidupan dunia ini adalah miliknya orang kafir, silahkan. Besok di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian sama sekali, maka jangan dicemburuni orang kaya raya tanpa sholat, tanpa puasa. Itu memang kehidupannya dia. Tetapi ketika orang yang ibadah juga diberikan rezeki, itu hanya cicilan amalannya, dicicil di dunianya sebagian, seandainya 30-nya, yang 70-nya di surga, 30-nya untuk di dunia. Ada juga yang 50-50, di dunia kasih 50, besok di akhiratnya 50. Ada yang dunia sama sekali, semakin kehidupannya itu susah, pahala terus pahala, dia masuk surganya tingkatan yang paling tinggi dan lebih dulu masuknya orang fakir ini. Tapi yang taat, fakir kok ora taat, ora salat, ora poso, wis kere kuadrat. Ning dunyane wis kere, ora salat, ning dunya rekoso, ning akhirate tanpa hisab. Ora usah ditakul, langsung digecek diujalke neraka, mergo ning dunyane ora poso. Astagfirullah. Ning dunyane sengsara, ning akhirate pinarak wonten neraka. Masya Allah. Ya Allah Gusti. Wong yang walinya Allah tak pernah dosa 40 tahun di gua, hanya menangis yang ngasih makan harimau 2, macan di sebelahnya itu ngladeni, di hidupnya hanya untuk sholat kepada Allah, menangis masalah sholat saja. Sholat yang seperti itu saja masih menangis, 30 tahun menangis karena sholat. Lah kita sholat 2 menit
waktu satu hari 24 jam hanya WA-an, hanya YouTube-an, Facebook-an, IG ya Pak. Masya Allah. Kok nganti ono sing ora khotam wayah maghrib Yasin Ar-Rahman, cekel miki wayah subuh sebelum ngaji Yasin Tabarok baru mulai ngaji. Ini harus dipaham santri-santri. Ini karena ini nanti yang akan menjadi Tabarok adalah pengacara, Ar-Rahman sebagai pengebel malaikat Ridwan dengan lewat teleponnya malaikat surur untuk memberikan di pemberhentian terminal itu bisa dapat sufle dari kiriman songko Indomaret kono kae ning terminal kuwi engko melewat malaikat Ridwan ki ngebel karo malaikat surur ngebel karo surat Ar-Rahman. Nek kowe ora tau duwe Ar-Rahman kowe ora iso mangan apa. Lah sing jaga bagian toto-toto kuwabe iki surat Yasin iku sing bangunke omah, gelase kotor, rasa merintahi pembantu-pembantu kuwi surat Yasin. Waqiah kuwi mengko buah-buahan werna-werna tetek bengeke kuwi. 4 kuwi kudu mbok siapno ning kene iki kudu bendina 4 itu. Waqiah Ar-Rahman Tabarok Yasin Mungkar Nakir mencret wedi dekne lunga anggere ana wong 4 kuwi ning kono lah apa Mungkar Nakir gak berani Mungkar Nakir agar ku sampean kok duwe 4 iki wong 4 iki mpun to ini harus diperhatikan ketika melihat cerita seperti ini. Masya Allah 30 tahun menangis karena takut karena sholatku apakah diterima apa tidak, khawatir ada satu syarat yang tidak kulakukan sehingga sholatku tidak terima, amal semuanya sia-sia. Terus kemudian sholat itu kok ngelempuro ora iso duwe tenaga apa-apa, keprokke karo raiku kaya apa ya Allah. Fa'alta amron ojo mencolot mlaku ki sing alon-alon. Zahaba al umru bi ghaflati wa du'a akhraja at-Tabrani. Terus kemudian saya itu kehabisan umurku, zahaba hilang zahaba hilang apa al umur saya itu hilang dengan lalai bil ghaflati kelawan lali wa du'alan kasio-sio wa akhraja Tabrani. Ini santri dilihat kitabe, dicekel pene, dipentelengi, dideloki, ditulis kok melongo iki maksudnya piye? Iki berarti antakhruja min ahdati, berarti ketika nulis seperti itu antakhruja min ahdatil sholati fa'alta amron wa ila dhahaba al umru bil ghaflah. Ngono kuwi dipahami. Kalau seandainya saya keluar dari masa sholat saya yang saya lakukan, berarti hilanglah umur saya untuk lalai melupakan. Iki nek langsung bahasa Indonesia santri ini plonga-plongo, mau nek nganggo bahasa santri nganggo iku-iku mutadak khobar ala pesantren sing kono bingung kesuwen nek ngrungokake kalau nyapu-nyapu nganggo handset. Iki dua alam yang berbeda. Santri kayangan harusnya langsung jelas dengan bahasa Indonesia saja, Pak. Sing kene bahasa Indonesia candi so katrok ndak paham. Jadi iki sebagai kiai bingung. Nah, ini yang mendengar di kayangan sana harus minta bahasa nasional, yang untuk di darat ngarcopo dunya kene iki kudune basa Jawa. Monggo sedulur-sedulur ingkang badhe ngantuk sumangga. Kok malah terus ngorok kabeh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian akhraja Tabrani wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban fi sahihaihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu wa yankiru fi sujudihi wa huwa yusolli faqala Rasulullah lau mata hada ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang sedang menjalankan sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Sholat tanpa sempurna, rukuke urung ngantek ngene, dingkruke ora ngene, nggih ngene tok ngono lho. Jadi ora kalau seandainya kamu meletakkan kayu papan itu ndak lurus gini, kudune antara kepala, leher, punggung rata. Itu caranya tangan pegang lutut pas, itu pasti rata. Kan pernah Kanjeng Nabi itu melihat seseorang yang sholatnya tidak menyempurnakan dalam rukuknya dan sujudnya. Sholati koyok, masya Allah. Wawa yusoli koyok dene wayung kiru fi sujudi, koyok dene manuk sing mematuk. Manuk mematuk maksudnya burung nutul, manuk nutul, burung mematuk. Nah ngene tok lho, tuk ngono tok. Dadi kaya manuk tul ngono tok kuwi wong salat apa? Wong coba terkarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyid Allah. Terawih 5 menit. Wah wis. Ini Kanjeng Nabi masya Allah. Orang yang tidak menyampurnakan rukuknya dan sujudnya, rukuknya hanya seperti burung mematuk. Lalu Rasulullah bersabda, seandainya orang ini meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka dia mati dan tidak berpegangan terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh, orang dianggap dia itu umat Muhammad. Masya Allah, rukuk sujudnya kok koyok manuk nutul, koyok manuk mematuk. Ini si dia mati masih seperti itu sholatnya, belum merubah. Dia mati tidak mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Sumakola misul ladzi la yutimma ruku'ahu wa wayunakiru fi sujudihi misal jai'i yakulu atamrota wa tamrota ini la yagniyani anhu. Kanjeng Nabi berkata, contohnya seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, sebagaimana burung mematuk, seperti orang yang lapar memakan 1 kurma atau 2 kurma, tidak akan mengenyangkan. Jadi seseorang contoh itu seperti burung yang mematuk jagung, bagaikan orang yang kelaparan hanya memakan 1 kurma atau 2 kurma, dia tidak akan merasa kenyang. Inilah contohnya. Sholat yang seperti itu tidak akan ada gunanya. Apa gunane mangane ora wareg? Wong buka kok timur 1 kurma ora wareg, 2 kurma ora wareg, sholat kok mung kaya manuk ora wareg. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yang durullah ila abdin la yukimu sulbuhu min sujudihi wa ruku'ihi. Kanjeng Rasul bersabda, Allah tidak akan melihat dengan rahmat kepada seorang hamba yang tidak menegakkan tulang rusuknya di waktu rukuk dan sujud. Masya Allah. Ngene iki terawih kok banter-banteran terus piye? Wis, Allah tidak akan melihat kepada hamba yang ketika melakukan sholatnya tidak meluruskan ketika
rukuknya, sujudnya. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani, man sholaha li ghairi waqtiha walam yasbihu wudu'aha walam yutimmalaha khusu'aha. Man sholaha li ghairi waqtiha, barang siapa yang sholat, melakukan sholat di tidak pada waktunya dan tidak menyampurnakan wudunya dan tidak menyampurnakan sholatnya, khusu'aha ing khusu'i sholat. Ini loh, barang siapa yang melakukan sholat di luar waktunya, tidak menyampurnakan wudunya, tidak menyampurnakan sholatnya, tidak bisa memperbaiki khusyuk di dalam sholatnya, tidak melakukan rukuk dengan baik, begitu juga sujudnya, maka sholat itu, ya Allah, maka sholat itu akan menjadi hitam kelam. Sauda'u mudlimatun wa hiya sauda'un mudlimatun. Sauda iku artinya ireng. Nemlone ana wong ireng undang dak sauda. Habatus sauda berarti ya, nah itu jinten ireng. Habatu itu jinten, sauda itu hitam. Dak sauda menantu anak jenenge kok sauda ireng. Sauda jadi kaya Bilal kayak itu wong ireng sauda loh. Sahabat kayak Kanjeng Nabi kan jenenge sahabat Bilal, ireng ning suarane apik, suarane api, wonge ireng, hitam-hitam kereta api banyak yang menanti, kuning-kuning tai gua kali, berarti apik sing ireng. Oh sing ireng tapi kan suarane apik. Suarane apik itu ireng tapi kan apik. Apik wong ireng kok. Lho tapi kan apik. Wong kuning dledeke andan ora ana minggo iblas. Nganggo cengkok ular makan linggis. Ngececeng ae. Itu nanti sholatnya akan hitam kelam. Takulu doya'akallahu kama doya'atani. Kemudian sholat itu akan berbicara. Jadi kalau tidak dirumati, sholat itu akan menjadi sesuatu yang hitam kelam. Orang yang hitam kelam tidak bercahaya. Dia berkata, sholat yang ngomong, takulu doya akallah kaman doya atani kata idakanat haisu sa'a. Semoga kamu diabaikan oleh Allah sebagaimana kamu mengabaikan aku, sehingga tatkala Allah berkehendak maka sholat tersebut dilipat sebagaimana baju lusuh yang dilipat kemudian ditamparkan kepada wajah orang yang memilikinya. Jadi sholat muni ngono, semoga Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan saya ketika di duniamu, sehingga kata idakanat haisu sa'a Allah lafat kama yalafit kama yalifa as-saubu kama yulaffa as-saubul al-khalqa sumandoro babia wajhahu. Semoga Allah mengabaikan, menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu mengabaikan, menyia-nyiakan aku. Kenapa kau menyia-nyiakan aku? Kurang apa aku kepadamu? Kenapa kau sia-siakan aku? Semoga kamu akan disia-siakan oleh Allah karena kau menyia-nyiakan aku. Nanti sholat itu akan hitam kelam bagai kain kotor lusuh dilipat, kemudian dilemparkan, ditamparkan, dikeprukkan ke wajah orang yang menyia-nyiakan sholat itu tadi. Na'udzubillah min.
Semoga kita semua bisa menjaga sholat, memperbaiki sholat, sehingga sholat akan menjadi rahmat, sehingga timbul kehidupan kita menjadi nikmat. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Rumahmu adalah menjadi surgamu, rumahmu baiti jannati. Ini harus diisi dengan sholat dan bacaan Quran. Ketika rumah dibacakan Quran dan sholat sembahyang, akan datang malaikat membawa keberkahan, rizki yang gampang, iso nyaur utang, uripe do tenang. Amin Allahumma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.